Di sini kita akan membahas tentang trim dan juga strip text. Kita akan lihat di dokumentasinya, trim adalah cara kita menghilangkan atau strip bagian kosong atau white space di bagian awal kata ataupun di akhirnya. Kita akan tes langsung penggunaannya si trim ini dengan menggunakan tag PHP tentunya untuk bermain. Saya akan mendeklarasikan satu variabel dengan nama text, lalu saya pisahkan akan spasi kosong di awal dan juga di akhir. Menuliskan ini adalah input user. Jadi anggap ini input dari user atau user yang ngetik. Karena usernya ngasal, dia bisa ngasih spasi di awal atau spasi di akhir. Nah, kita bisa mencegah ini dengan fungsi trim tadi. Kita akan echo dua kali. Yang pertama adalah sebelumnya. Jadi saya tidak akan kasih jarak di sini, tapi biarkan seperti ini. Kita sambungkan dengan text dan menggunakan kata di sini. Jadi sebelum, lalu menyambungkan kata ini dan di sini. Dan kita pisahkan sekarang dengan break agar ada jarak ke bawah. Dan saya akan copy paste bagian atasnya dan menggantinya menjadi sesudah. Dan fungsi text sekarang akan kita tambahkan trim. Nah, sekarang kalau kita reload, kita akan melihat sebelum dia di trim, kita akan melihat fungsi kosong di sini sebelum kata ini dan setelah kata user. Tapi setelah kita trim, dia akan menghilangkan semua white space di awal dan juga di akhir. Nah, jadi teman-teman lihat di sini dia jadi nyambung seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau salah satunya aja, kita bisa menggunakan L trim misalnya untuk left, jadi yang right-nya atau kanan tetap ada, atau sebaliknya right untuk khusus yang kanan. Tapi kalau teman-teman mau lebih simpel, trim untuk menghapus kedua-duanya. Jadi kita nggak akan lagi ada space kosong, mau itu kesalahan nggak disengaja atau usernya sengaja, kita bisa menghilangkannya. Nah, sekarang kita akan lihat satu lagi, yaitu strip underscore text. Di strip underscore text ada dua parameter, tapi satu wajib. Yang wajib adalah stringnya. Jadi anggap di sini saya punya teks kedua, dimana ini juga dari user misalnya, tapi usernya dia ngerti kode, jadi dia akan naruh fungsi alert di sini. Fungsi alert ini dari JavaScript. Dia akan nulis seperti ini, script, lalu ditutup dengan text script lagi. Jadi anggap dia juga udah belajar programming, dia udah belajar JavaScript. Kita punya text area atau buat masukin nama atau buat masukin biodata, tapi dia ngisi sama kayak gini. Halo semuanya. Nah, sekarang kalau kita echo atau kita tampilkan teks kedua ini, kita reload di halamannya, kita akan melihat alertnya ini. Jadi kalau kita punya fungsi-fungsi JavaScript di situ, tentu kalau alert satu kali aja nggak ganggu, tapi bayangin kalau usernya masukin 100 kali alert, dia bikin for loop di sini, maka scriptnya nggak akan berhenti, atau dia akan bikin error halaman kita. Nah, untuk itu kita bisa mencegahnya dengan tag strip underscore text seperti ini. Kita bungkus teksnya di dalam buka tutup kurung. Kalau kita reload sekarang, dia nggak lagi dieksekusi tapi akan menampilkannya sebagai teks. Nah, kalau teman-teman mau biar lebih jelas, saya akan echo br lagi di sini agar ada jarak. Jadi ini alertnya sekarang dieksekusi seperti string biasa dan bagian scriptnya akan dibiarkan. Jadi kalau teman-teman mau mencegah ketika user ngelakuin input, jadi misalnya kita ngebolehin sistem komentar di website kita, usernya nakal kayak gini, dia masukin alert atau fungsi-fungsi script yang lain, kita bisa mencegahnya ketika mau di output atau ketika mau dikeluarkan dengan fungsi strip underscore text. Nah, teman-teman juga bisa ada opsional di sini kalau mau ngebolehin tag-tag tertentu. Jadi kita bisa lihat sekarang misalnya dia masukin bukan lagi JavaScript, tapi tag HTML biasa. Tentu nggak terlalu bahaya, tapi tetap aja kita mau mencegahnya. Misalnya dia ada fungsi bold di sini. Halo, lalu semuanya. Ketika kita print teks ketiga ini, kita akan melihat si bagian ini belum berubah. Tentu kita udah strip text di sini. Kita hilangkan dulu strip textnya. Maka bagian halonya akan berubah menjadi bold atau tebal.
Nah, sekarang kalau teman-teman mau strip text, anggap dia nyampurin sama script lagi di sini, tapi kita mau ngebolehin bagian bold ini, kita bisa pisahkan dengan koma. Lalu kalau kita lihat di dokumentasinya, kita tinggal menampilkan tag yang dibolehkan, yaitu tag bold pada kasus kita kali ini. Kalau kita reload, hasil boldnya tetap kita lihat, berbeda kalau kita udah strip text tapi tanpa allowable text-nya tadi atau teks yang kita bolehkan. Jadi kalau teman-teman mau ngebolehin tag tertentu, tinggal dipisahkan dengan koma seperti ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.